Battle Through the Heavens, Chapter 1370. Bab 1370, mengungkap tangan seseorang. Tubuh Penatua Tong Xuan bergerak saat dia melihat tim dua orang Hun Lin semakin jauh. Dia muncul di depan Sun Er dan bertanya, "Sun Er, kamu baik-baik saja?" Sun Er menggelengkan kepalanya. Xiao Yan di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, "Penatua Tong Xuan, bolehkah saya tahu di mana kelompok dokter peri kecil sekarang?" Mereka pergi 3 bulan setelah Anda memasuki makam surgawi. Kemungkinan mereka kembali ke pavilion bintang jatuh. Namun, mereka tidak menjelaskan apa yang terjadi. Yang mereka katakan hanyalah memberitahu Anda untuk segera kembali ke pavilion bintang jatuh begitu Anda keluar. LR Xuantong berpikir sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia menghadapi Sun Er dan berkata, "Sepertinya sesuatu telah terjadi. Kali ini, saya tidak akan tinggal lama di klanku. Apakah kamu akan pergi bersamaku kali ini?" Petik 2. Sun Er ragu sejenak saat mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika Penatua Tong Xuan di sisinya buru-buru berkata, "Sun Er, ada beberapa masalah besar di klanku baru-baru ini. Setelah diskusi oleh para sesepuh, Anda tidak boleh meninggalkan alamku." Petik 2. Apa yang terjadi? Sun Er mengerutkan alisnya saat dia bertanya. Penatua Tong Xuan ragu-ragu sejenak. Dia melirik Xiao Yan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Sun Er dengan acuh tak acuh berkata, "Penatua Tong Xuan, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak ada orang luar di sini." Petik 2. Penatua Tong Xuan hanya bisa mengangguk tanpa daya ketika dia mendengar kata-kata Sun Er. Dia dengan lembut menjawab, "Dunia Ling tiba-tiba ditutup." Ling Realem, menutup. Xiao Yan dan Sun Er terkejut. Ekspresi Sun Er segera berubah. "Itu klan Ling?" Xiao Yan merenung sejenak saat melihat perubahan ekspresi Sun Er. Dia sampai pada pemahaman, alam Ling ini kemungkinan besar adalah alam tempat klan Ling, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno tinggal. Mengapa Ling Realem tiba-tiba tertutup? Tidak heran klan Ling tidak mengirim siapapun ke makam surgawi kali ini. Sun Er mengerutkan alisnya saat dia berbicara. "Kami tidak tahu. Kami telah mengirimkan para ahli untuk menyelidiki, tetapi kami gagal mendapatkan berita sedikit pun. Ruang tempat Ling Realem awalnya berada telah benar-benar menghilang. Bahkan setelah beberapa sesepuh dalam klan pergi untuk menyelidiki, mereka tidak dapat menemukan apapun. Cara itu seolah-olah alam Ling telah sepenuhnya disembunyikan." Penatua Tong Xuan mengerutkan kening saat dia menjelaskan situasinya. Jelas, masalah yang tidak biasa ini benar-benar membingungkan. Menyegel alam dan menyembunyikannya. Mereka pasti tidak akan melakukan ini kecuali jika mereka menghadapi masalah yang sangat besar. Mungkinkah klan Ling telah menghadapi masalah yang begitu besar bahkan mereka tidak dapat menyelesaikannya? Sun Er bergumam pelan. "Saya tidak yakin tentang ini. Meskipun klan Ling telah menunjukkan tanda-tanda penurunan selama tahun-tahun ini dan jarang berhubungan dengan kami, mereka masih memiliki fondasi yang sangat kaya. Bahkan klan Gu, menjadi salah satu dari 8 klan kuno, akan mengalami kesulitan memaksa mereka ke dalam keadaan seperti itu." Alis Penatua Tong Xuan mengandung beberapa kekhawatiran saat dia melanjutkan, "Kepala klan dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini. Jika klan Ling benar-benar mengalami bencana, kita harus mengambil tindakan pencegahan tambahan. Oleh karena itu, saya khawatir Anda tidak akan dapat meninggalkan Gu Realem selama periode waktu ini." Sun Er meringkuk mulut kecilnya. Wajahnya menjadi sedikit muram. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun klan kuno benar-benar menyegel wilayah mereka untuk menyembunyikan diri. Hal tak terduga semacam ini menyebabkan hati seseorang menjadi sedikit berat. "Sun Er, karena sekarang bukan waktu yang tepat, kamu harus tetap berada di alam Gu ini. Tempat ini adalah yang paling aman." Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum dia berbicara dengan ekspresi muram. Dia tidak terbiasa dengan apa yang disebut klan Ling. Oleh karena itu, dia tidak menyadari betapa menakutkannya kekuatan mereka, tetapi karena mereka dapat dianggap sebagai salah satu klan kuno, kemungkinan besar mereka luar biasa. Akan tetap baik-baik saja jika mereka bertemu dengan bencana yang tidak berhubungan dengan manusia. Jika itu adalah bencana buatan manusia, itu akan sedikit mengejutkan. Penatua Tong Xuan di samping menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Xiao Yan.
Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. Matanya yang cantik menatap Xiaoyan saat dia berkata, "Kalau begitu, Xiaoyan GG harus berhati-hati di luar. Permusuhan antara klan Hun dan Anda menjadi lebih dalam. Tidak ada jaminan kapan mereka akan mengirimkan seorang ahli sejati." Petik 2. Bersantai. Xiaoyan tersenyum dan menjawab, "Haha, teman muda Xiaoyan, tolong tinggallah di alam Gu untuk 1 malam. Klan Gu kami akan mengirimmu dan semua orang keluar dari alam Gu besok." Tong Xuan menyeringai saat dia berbicara. Xiaoyan tidak keberatan dengan pengaturan penatua Tong Xuan. Dia akan membutuhkan klan Gu untuk membuka pintu spasial jika dia ingin pergi. Oleh karena itu, dia segera mengangguk. Cahaya bulan seperti air yang tersebar turun dari langit dan menutupi pegunungan yang subur dan tenang ini. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggung di depan rumah bambu yang tenang. Dia menyaksikan bulan cerah di langit dan merasakan kesedihan di dalam hatinya. Meski baru setengah tahun berlalu di dunia luar, dia telah bersama dengan Sun Er di makam surgawi selama 3 tahun. 3 tahun kebersamaan ini telah membuatnya terbiasa dengan keberadaannya di sisinya. Namun, dia akan pergi besok. Dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Xiaoyan GG. Suara lembut-lembut tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan saat dia menghela nafas. Segera, tangan Xiaoyan, yang berada di belakangnya, merasakan tangan lembut yang hangat dan lembut dengan lembut meraih tangannya. Wajah cantik yang bahkan menyebabkan bulan yang cerah kehilangan daya tariknya muncul di depannya. Senyuman lembut dan indah itu menyebabkan kehangatan mengalir di dalam hatinya. "Sun Er, ada masalah yang perlu kubicarakan denganmu tentang." Xiaoyan ragu-ragu sejenak saat dia mencari wajah cantik itu sebelum akhirnya berbicara. Bulu mata panjang Sun Er berkibar saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Wajahnya bersandar di dada Xiaoyan saat dia dengan lembut bertanya, "Apakah ini masalah yang terkait dengan Cailin?" Sun Er dengan jelas merasakan tubuh Xiaoyan sedikit menegang ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Dia mengangkat wajah cantiknya dan melihat yang diharapkan, wajah tertegun. Kamu tahu tentang itu?" Xiaoyan mengamati wajah tersenyum Sun Er yang berisi kelicikan saat dia berseru kaget. "Aku mengkhawatirkanmu dan hanya bisa bersantai setelah mendapatkan informasi tentangmu, mengingat statusku di klan Gu. Ada orang yang akan mengambil inisiatif untuk menyampaikan informasi apapun tentangmu kepadaku. Cailin termasuk di antara informasi ini." Sun Er bergumam pelan. "Masalah ini?" Kehangatan melonjak ke hati Xiaoyan saat dia mendengar Sun Er bergumam pada dirinya sendiri. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya berhasil mengeluarkan 2 kata sebelum tidak tahu apa yang harus dia katakan. Kefasihannya yang biasa sepertinya telah hilang hari ini. Dia sadar bahwa orang dalam pelukannya dipandang oleh banyak orang sebagai dewi terlepas dari apakah mereka berasal dari klan Gu atau dunia luar. Bisa memeluk wanita yang hampir sempurna ini sudah merupakan kemewahan yang luar biasa. Kemungkinan banyak orang akan menganggapnya berlebihan jika dia masih dengan rakus ingin menikmati banyak wanita di depannya. Kecanggungan Xiaoyan saat ini menyebabkan Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. "Dulu, aku juga sangat marah, tapi aku masih belum bisa melupakanmu. Karena saya tidak ingin melupakan, pada akhirnya saya harus menanggung, namun, Anda tidak boleh dilepaskan terlalu mudah." Kata terakhir Sun Er baru saja terdengar saat dia membuka mulut kecilnya dan dengan kejam menggigit dada Xiaoyan. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar bergerak-gerak beberapa kali saat dia menggigitnya. Namun, dia hanya berdiri di sana tanpa berani bergerak. Doqi di dalam tubuhnya juga ditekan. Dia takut pembalasan apapun dari Doqinya akan merugikan Sun Er. "Aku akan melihat apakah kamu masih akan berani menjadi seorang wanita di masa depan." Sun Er hanya melepaskan mulut kecilnya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat wajah cantiknya. Keganasannya tampak luar biasa indah di bawah sinar bulan. Api tiba-tiba melonjak di dalam hati Xiaoyan saat dia mengamati Sun Er, yang tampak sangat mirip gadis kecil saat ini. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan dengan kejam menekan mulut kecil Sun Er, membuatnya kagum. Tubuh cantik Sun Er menegang saat dia tiba-tiba diserang oleh Xiaoyan. Kemerahan karena malu menyebar di lehernya yang panjang seperti awan yang terbakar. Itu mencapai ujung telinganya yang halus sebelum berhenti.
Sun Er mulai berjuang dengan lembut setelah dia terdiam sejenak. Namun, pinggangnya yang sempit dipeluk erat oleh lengan Xiaoyan. Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya merasakan nafsu. Dia membiarkan Xiaoyan dengan ceroboh menangkapnya. Pada saat ini, Dewi dari klan Gu itu menjadi sangat lembut sehingga dia bisa melelehkan apa saja. Kedua sosok itu tampaknya telah melebur bersama di bawah sinar bulan terang yang tersebar. Keinginan mereka yang kaya bahkan menyebabkan bulan yang cerah diam-diam bersembunyi di balik awan gelap. Hanya setelah cahaya bulan perlahan meredup barulah sepasang kekasih, yang telah saling menempel erat, berpisah. Api keinginan naik di perut bagian bawah Xiaoyan saat dia melihat wajah merah memerah Sun Er, yang sangat mempesona. Matanya memandangi tubuhnya dengan panas yang membara. Tangannya, yang telah memeluk pinggangnya yang halus, perlahan mulai bergerak di sepanjang lekuk tubuhnya yang menggoda. Namun, Xiaoyan sedang bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya ketika batuk lembut tiba-tiba terbentuk di dalam hutan bambu yang tenang ini. Batuk lembut yang tiba-tiba ini seperti guntur. Itu menyebabkan Xiaoyan dan Sun Er berpisah seolah-olah mereka telah disetrum. Mata mereka melihat ke arah asal suara itu, hanya untuk menemukan seorang pria parubaya dengan pakaian biasa berdiri tidak jauh dari situ. Wajah itu secara mengejutkan milik kepala klan dari klan Gu, yang merupakan ayah Sun Er, Gu Yuan. Wajah Sun Er yang semula memerah berubah menjadi lebih merah ketika dia melihat Gu Yuan. Tangannya dengan kejam mencubit pinggang Xiaoyan sebelum tubuhnya yang cantik bergerak dan dia pergi bersembunyi di kamarnya. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir saat melihat Sun Er kabur. Dia segera mengeraskan kulitnya dan menatap Gu Yuan dengan rasa malu. Bab 1371, Meninggalkan Alam Gu. Gu Yuan mempelajari wajah Xiaoyan yang agak malu dari dalam hutan bambu sebelum melirik ke rumah bambu yang tenang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas. Meskipun dia adalah ayah Sun Er, itu adalah pertama kalinya dia melihat Sun Er sedekat ini dengan seorang pria. Kamu seharusnya bertemu Xiao Xuan, kan? Gu Yuan samar-samar bertanya. Dia melangkah ke cahaya bulan dan perlahan berjalan menuju Xiaoyan yang malu. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Ya, saya pernah bertemu dengannya. Saya bisa merasakan kekuatan garis keturunan di dalam tubuh Anda. Kemungkinan itu harus menjadi garis keturunan terakhir dari klan Xiao." Gu Yuan mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Memang tidak mudah bagi Xiao Xuan untuk melakukan hal seperti itu. Dia bersedia untuk mengubah dirinya menjadi itu untuk membantu klan Xiao mempertahankan benih terakhirnya. Xiaoyan diam. Dia secara alami mengerti bahwa makam surgawi adalah penjara yang sangat besar. Sebagai badan energi, Xiao Xuan dan yang lainnya hanyalah tahanan di dalamnya. Meskipun mereka mampu hidup dalam bentuk lain, mereka harus menanggung kesepian yang tak ada habisnya. Penatua Gu Yuan, apakah tidak ada cara untuk membantunya melarikan diri? Suara Xiaoyan sedikit lembut saat dia bertanya. Paling tidak, bahkan saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa makam surgawi diciptakan oleh seorang elit Dou di dahulu kala. Jika seseorang ingin melanggar aturan di dalamnya dan membiarkan Xiao Xuan melarikan diri, mungkin seseorang juga harus mencapai level itu. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan ekspresi rumit di wajah Gu Yuan saat dia menyebutkan kata-kata Doudi. Kelas ini seperti beban berat yang membebani jiwa orang-orang dari klan kuno. Itu mendorong mereka semua untuk mengerahkan semua upaya mereka. Doudi. Xiaoyan tertawa getir. Eksistensi legendaris semacam ini benar-benar terlalu tak terbayangkan. Bahkan Gu Yuan di depannya, yang bisa disebut sebagai salah satu ahli top sejati di benua Douqi, kemungkinan hanya akan memiliki hati yang dipenuhi ketakutan dan rasa hormat karena dua kata sederhana ini. Apakah dunia ini benar-benar memiliki keberadaan yang dikenal sebagai Doudi? Gu Yuan terdiam saat mendengar pertanyaan Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, ini siapa yang tahu? Seseorang akan menjadi seperti dewa yang menghadap ke benua pada tingkat itu. Setiap orang kemungkinan besar akan menjadi eksistensi seperti semut di mata mereka. Petik 2. B. Mereka. Xiaoyan menyipitkan matanya. Namun, dia tidak menyadari apa arti kata-kata Gu Yuan. Apakah ini yang disebut mereka hanya ilusi atau apakah itu benar-benar merujuk pada suatu keberadaan?
Gu Yuan melambaikan tangannya yang besar sementara Xiao Yan sedang mempertimbangkan jawabannya. Dia berkata, kamu akan pergi besok. Hati-hati, mengingat kekuatanmu saat ini, sesepuh dari klan Gu tidak mungkin membuat segalanya menjadi terlalu sulit bagimu. Namun, karena masalah klan Ling, Sun Er tidak akan bisa meninggalkan Gu Realm untuk sementara waktu. Xiao Yan mengangguk dan menjawab, apakah Penatua Gu Yuan berpikir bahwa perubahan di alam Ling kali ini adalah akibat ulah manusia atau bencana alam? Gu Yuan mengerutkan kening saat menghadapi pertanyaan Xiao Yan. Dia menjawab, kami tidak begitu yakin tentang ini, tetapi saya pikir mereka telah menemui masalah besar. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh manusia sangat rendah. Bagaimanapun, kekuatan klan Ling bisa digolongkan di antara faksi-faksi super di benua itu. Bahkan klan Gu kesulitan memaksa mereka sedemikian rupa. Petik 2. Bagaimana jika itu klan Hun? Xiao Yan perlahan bertanya. Kembali ke makam surgawi, Xiao Xuan mengatakan bahwa klan Hun terlalu misterius. Meskipun klan Xiao dan klan Hun telah menjadi musuh selama bertahun-tahun, anggota klan tersebut tidak berani mengatakan bahwa mereka sepenuhnya memahami klan misterius ini. Gu Yuan kaget saat mendengar ini. Dengan segera, dia menggelengkan kepalanya sekali lagi dan menjawab, sepertinya tidak mungkin. Jika klan Hun ingin memaksa klan Ling sampai sejauh itu pasti harus meluncurkan kampanye besar. Oleh karena itu, tidak mungkin klan Gu tidak menerima informasi apapun. Selain itu, bahkan jika klan Hun memiliki kemampuan seperti itu, mengapa mereka menjadi musuh dengan faksi sekuat klan Ling tanpa alasan? Meskipun klan Ling telah menurun selama tahun-tahun ini, itu masih bukanlah faksi yang mudah diatasi. Xiao Yan sedikit mengangguk, namun, keraguan di hatinya meningkat. Jika bukan klan Hun, faksi lain apa yang bisa memaksa klan Ling menjadi seperti itu? Mungkinkah itu benar-benar karena suatu bencana alam? Baik, hal-hal ini tidak terlalu berhubungan dengan Anda. Saya pikir kebenaran akan terungkap setelah penyelidikan. Gu Yuan melambaikan tangannya. Dia melihat ke rumah bambu yang tenang dan melanjutkan dengan suara lembut tak berdaya. Selain itu, kamu tidak boleh melupakan hal-hal yang kamu janjikan padaku, garis keturunan Sun Er sangat penting bagi klan Gu. Jika ada masalah terjadi, orang-orang tua itu akan menjadi marah bahkan jika saya tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Xiao Yan sedikit malu saat mendengar kata-kata ini. Dia tersenyum pahit dan segera mengangguk. Baiklah, ini sudah cukup larut. Kamu harus istirahat. Kamu masih harus pergi besok pagi. Gu Yuan mengangguk setelah melihat Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya berangsur-angsur memucat sebelum benar-benar menghilang. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya saat dia menatap tempat di mana Gu Yuan menghilang. Dia mendecakkan lidahnya dan merasa seolah-olah dia belum cukup mengekspresikan dirinya. Ketika sinar matahari pagi tersebar di ruang yang luas ini keesokan paginya, pegunungan ini, yang tadinya sunyi untuk malam, sekali lagi menjadi hidup. Suara angin kencang terus terdengar. Xiao Yan dan Sun Er berjalan keluar dari rumah bambu saat pegunungan menjadi berisik. Setelah itu, mereka terbang ke tepi pegunungan di mana beberapa kapal perang besar digantung di udara. Awan gelap bergulung-gulung, memberi mereka penampilan yang perkasa. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya setelah dia muncul di udara. Dia menemukan cukup banyak tokoh yang dikenalnya. Ling Quan, Lin Xiu, dan ahli top lainnya di antara generasi muda klan Gu hadir. Namun, orang-orang ini mengelak dari matanya dengan rasa takut. Saat ini, kekuatan Xiao Yan telah melonjak ke puncak bintang Douzun 8. Ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa mereka telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi sombong di depan Xiao Yan. Bagaimanapun, ketika Xiao Yan hanya menjadi bintang 5 Douzun saat itu, dia mampu mengalahkan bintang 8 Douzun Guyao. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan sekarang karena kekuatannya telah melonjak. Saat ini, satu-satunya generasi muda dari klan Gu yang bisa bertarung dengannya adalah Sun Er atau mungkin Gu Qingyang. Xiao Yan mendeteksi sepasang mata yang berfokus padanya saat dia memindai area tersebut. Dia segera mengalihkan pandangannya sebelum akhirnya menghentikannya di gunung yang jaraknya cukup dekat. Sesosok berdiri melawan angin di tempat itu. Rambut hitam putihnya mengungkapkan identitasnya, Guyao, yang dikalahkan oleh Xiao Yan setengah tahun lalu. Mata keduanya bertemu di udara. Anehnya, tidak ada percikan api yang meletus. Wajah Guyao acuh tak acuh, dan dia perlahan mengangguk ke Xiao Yan.
Xiao Yan sedikit tercengang saat melihat tindakan Gu Yao yang sedikit bersahabat. Xiao Yan tersenyum dan balas mengangguk. Dari kelihatannya, Gu Yao telah keluar dari bayang-bayang kegagalannya. Orang muda dengan bakatnya pasti akan dipersiapkan oleh klan Gu. Potensi masa depannya akan luar biasa. Xiao Yan akan memiliki satu masalah yang tidak terlalu tersembunyi jika dia bisa menjaga hubungan baik dengannya. Itu pada akhirnya lebih baik untuk Xiao Yan. Meskipun Gu Yao ini juga memiliki perasaan pada Sun Er, dia bisa dianggap tipe orang yang bisa menerima apapun yang datang padanya. Karakter semacam ini agak tegak. Au. Dengan meningkatnya jumlah orang yang bergegas, sebuah klakson terdengar dari kapal perang di langit. Jelas, mereka akan mengirim semua orang ini keluar dari alam Gu. Xiao Yan. Sesosok tiba-tiba berjalan di udara saat Xiao Yan berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Er. Xiao Yan menyapu matanya, hanya untuk mengetahui bahwa orang ini adalah Yao Xingji dari klan Yao. Dia mengerutkan alisnya dan dengan acuh tak acuh bertanya, apakah ada sesuatu? Xiao Yan tidak terlalu menyukai Yao Xingji ini di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia tidak sopan kepada Yao Xingji seperti pada orang lain. Yao Xingji mengerutkan bibir saat melihat pertanyaan Xiao Yan yang acuh tak acuh. Hatinya terasa sangat tidak senang, tetapi karena kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak mengucapkan kata-kata yang mengejek. Dia menjentikkan jarinya dan token giok berwarna zamrud ditembakkan ke arah Xiao Yan. Ini adalah undangan dari upacara klan-klan Yao kita. Jangan cemberut, guru Anda akan membutuhkannya. Dia mengerti apa yang diwakili oleh upacara klan dari klan Yao. Percayalah, dia akan datang terlepas dari ketidakbahagiaan apa yang dia miliki dengan klan Yao. Petik 2. Xiao Yan menerima token giok zamrud. Dia menatap Yao Xingji sejenak tetapi tidak mengembalikan token itu. Sebagai gantinya, dia memasukkan token giok ke cincin penyimpanannya. Selanjutnya, dia menangkupkan kedua tangannya, terima kasih. Kali ini, saya tidak dapat bersaing dengan Anda dalam hal keterampilan alkimia. Mudah-mudahan kami akan memiliki kesempatan untuk melakukannya lain kali. Yao Xingji menangkupkan tinjunya. Setelah itu, dia berhenti mengatakan apapun saat dia bergerak dan dengan cepat naik ke kapal perang. Xiao Yan bermain-main dengan beberapa pemikiran setelah melihat Yao Xingji pergi. Terlepas dari apa yang disebut upacara klan-klan Yao ini, dia akan menyampaikan pesan kepada guru terlebih dahulu. Apakah dia akan hadir akan sepenuhnya tergantung pada niat guru. Sun Er, sudah waktunya. Aku harus pergi. Xiao Yan menoleh, menatap Sun Er di sampingnya, dan dengan lembut berbicara. Hati-hati, Sun Er sedikit tersenyum dan menjawab dengan lembut. Xiao Yan mengangguk sambil menyeringai. Dia tidak menunda lebih lama lagi saat dia melambaikan tangannya dan berbalik. Tubuhnya berubah menjadi sosok ringan yang melompat ke kapal perang dengan cara yang bebas dan mudah. Akhirnya, dia menghilang di depan mata semua orang. Sun Er menghela nafas dengan kesepian saat dia melihat Xiao Yan menghilang kembali. Au. Dengan meningkatnya jumlah orang yang bergegas ke kapal perang, sirene sekali lagi bergema. Segera, awan gelap bergejolak dan kapal perang perlahan bergetar. Akhirnya, mereka berubah menjadi awan gelap di depan banyak mata. Mereka mengandung momentum yang mengejutkan saat mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar Gu Realem. Bab 1372, Pavilion Bintang Jatuh yang sepenuhnya baru. Danau yang sangat jernih berkilau di tengah kota suci Gu. Sinar matahari tersebar menjadi banyak sinar yang menyilaukan. Ci! Riak yang kuat tiba-tiba bergerak di permukaan danau yang tenang saat retakan spasial yang sangat besar perlahan merobek udara. Banyak sosok manusia dengan cepat keluar darinya setelah muncul. Akhirnya, mereka mendarat di tanah, dan dalam sekejap, kota yang agak sunyi itu menjadi hidup kembali. Xiao Yan bergegas keluar dari pintu spasial dan akhirnya muncul di sebuah gedung. Matanya menyapu sekeliling. Tanpa menunggu anggota klan Gu datang dan menerimanya, dia pindah dan terbang menuju gerbang kota-kota suci Gu. Para ahli dari klan Gu bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Tak satu pun dari mereka menghentikannya, membiarkannya bergegas ke gerbang kota sebelum akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Xiao Yan dengan lancar bergegas keluar dari kota suci Gu. Baru kemudian dia berhenti di udara dan melihat tanaman hijau yang menyebar ke cakrawala.
Jantungnya tanpa sadar menghembuskan nafas panjang. Meskipun Gurealem sangat luas dan memiliki energi yang lebih padat dibandingkan dengan dunia luar, Xiaoyan akhirnya merasa bahwa Central Plains ini memberikan kebebasan yang lebih besar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Selanjutnya, aku harus segera kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Xiaoyan tidak tinggal lama di tempat ini. Dia mengeluarkan peta untuk mengidentifikasi kemana dia harus pergi. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi cahaya cemerlang yang bergegas ke ufuk utara dengan kecepatan seperti kilat. Hari menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Xiaoyan tidak berhenti untuk waktu yang lama selama perjalanan selanjutnya ini. Dengan kecepatan penuhnya dan dengan bantuan beberapa lubang cacing spasial, dia menghabiskan 5 hari atau lebih sebelum mencapai wilayah yang dikendalikan oleh Paviliun Bintang Jatuh. Xiaoyan jelas merasakan bahwa ada lebih banyak aura ahli di sekitarnya setelah memasuki wilayah Paviliun Bintang Jatuh. Beberapa kota penting di sepanjang jalan telah memperoleh 2 hingga 3 Elite Dozons. Ini adalah kekuatan bahkan di dalam wilayah Central Plains. Namun, Xiaoyan jelas mengerti bahwa dengan Yao Lao, papan nama emas yang hebat ini, tidak sulit untuk mengumpulkan para ahli ini untuk membantu mereka. Xiaoyan merasa agak nyaman setelah tidak menemukan adegan kacau di sepanjang jalan. Meskipun pertahanan telah diperkuat, tekanan yang diciptakan oleh pertempuran besar tidak ada. Xiaoyan tidak berhenti sejenak di kota-kota milik Paviliun Bintang Jatuh. Dia bergegas ke Paviliun Bintang Jatuh. Oleh karena itu, dalam setengah hari yang singkat, dia telah mencapai pegunungan Paviliun Bintang Jatuh. Selanjutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ke dunia di mana Paviliun Bintang Jatuh berada. Suasana di alam bintang sangat damai. Meskipun ukuran tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan tempat seperti Gurealem, itu masih bisa dianggap mirip dengan kota. Itu bisa menampung lebih dari 100.000 orang tanpa masalah. Murid-murid Paviliun Bintang Jatuh yang padat sedang berlatih dengan tertib di lapangan yang agak luas. Banyak tangisan kuat berkumpul bersama, muncul seperti guntur yang bergema di sekitar. Alam bintang saat ini tidak diragukan lagi memiliki tampilan baru jika dibandingkan dengan masa lalu. Pegunungan yang awalnya sulit telah dibuka dan sekelompok bangunan telah dibangun di atasnya. Banyak aliran manusia berjalan di sepanjang mereka seperti semut, menyebabkannya tampak sangat hidup. Selain itu, banyak aura yang lebih kuat secara samar-samar dipancarkan dari pegunungan besar di tengah alam bintang, menutupi setiap bagian alam bintang. Alam bintang saat ini benar-benar memiliki perasaan seperti dinding besi. Sinar cahaya tiba-tiba menyala dan muncul di alam bintang yang damai. Itu disertai dengan momentum yang sangat liar saat terbang dari jauh. Itu menyerbu ke arah gunung di tengah alam bintang. Siapa yang berani membuat masalah di alam bintang? Beberapa tangisan marah tiba-tiba bergema di langit alam bintang saat sinar cahaya muncul. Orang bisa mendengar banyak suara swoosh saat banyak sosok tua muncul di langit. Setelah itu, mereka dengan marah berteriak serempak, masih. Ruang di langit dengan cepat memadat setelah 10 tangisan orang tua yang marah terdengar. Sementara semua orang mengira sosok itu akan berhenti, mereka tercengang melihat bahwa sinar cahaya tidak berhenti dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Itu menerobos ruang yang dipadatkan tanpa perlawanan di depan banyak mata yang terkejut. Akhirnya, itu muncul di belakang para tetua dengan cara seperti hantu. Haha, baru setengah tahun sejak aku pergi, tapi pertahanannya sudah seketat ini. Sosok itu berhenti di depan banyak tatapan. Segera, seorang pemuda berjubah hitam dengan rambut hitam perlahan muncul dan tertawa. Kamu siapa? Para tetua ini, yang telah berusaha menghentikan sosok itu sebelumnya, mengamati Xiaoyan dengan mata muram. Setelah adegan tadi, mereka tidak lagi berani meremehkan pria berjubah hitam yang sangat muda ini. Selain itu, mereka bisa merasakan tekanan samar yang memancar dari tubuhnya. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang di Paviliun Bintang Jatuh. Aktivitas di langit menarik perhatian para murid Paviliun Bintang Jatuh yang berlatih di tanah. Banyak tatapan tertegun menatap Xiaoyan di langit. Mulut mereka tercengang. Itu adalah pertama kalinya mereka menyaksikan 10 tetua tamu tidak mendapatkan keuntungan meskipun telah menyerang pada saat yang sama. Xiaoyan tersenyum dengan cara yang pahit dan tidak berdaya saat melihat mata para tetua yang tidak pasti.
Dia baru pergi selama setengah tahun, namun hampir tidak ada yang mengenalinya. Kepala Pavilion Junior. Beberapa sosok tua akhirnya bergegas dari gunung utama sementara Xiaoyan merasa tidak berdaya. Mereka awalnya terkejut sebelum berteriak karena kejutan yang menyenangkan. 10 tetua tamu pavilion jatuh dan murid pavilion bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya tercengang ketika mereka mendengar teriakan gembira ini. Mata mereka menatap Xiaoyan dengan tidak percaya. Reputasi Xiaoyan cukup bagus di dalam pavilion bintang jatuh, tetapi itu hanya sebentar sejak banyak orang datang ke pavilion bintang jatuh. Karenanya, ini adalah pertama kalinya banyak orang melihatnya. Dia sebenarnya adalah kepala pavilion junior pavilion bintang jatuh kita. Hihi, kepala pavilion junior sangat tampan. Berhentilah menjadi anak gila. Bagaimana seseorang seperti kepala pavilion junior menyukai kita? Petik 2. Saya mendengar bahwa kepala pavilion junior juga merupakan juara pil gathering. Dia juga seorang elit Dozun. Saya bergabung dengan pavilion bintang jatuh karena dia. Tidak disangka akhirnya saya melihat orang legendaris ini hari ini. Hihi. Sementara banyak percakapan panas bermunculan di bawah, seorang tetua berjubah kuning, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok tetua tamu, buru-buru maju dan menyapa Xiaoyan. Meskipun dia lebih tua dari Xiaoyan, orang yang lebih kuat adalah tuannya. Saat ini, pencapaian Xiaoyan dalam setiap aspek jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tamu tetua. Karenanya, nada suara mereka secara alami sangat sopan. Mereka tidak berani sedikit pun tidak sopan. Elder terlalu sopan. Xiaoyan tersenyum tipis. Setelah itu, matanya menyapu sekelilingnya sebelum kekaguman muncul di dalamnya. Pavilion bintang jatuh telah mengalami perubahan drastis selama setengah tahun yang singkat ini. Dengan begitu banyak ahli yang menjaganya, kemungkinan bahkan klan Hun tidak akan berani menyerang dengan mudah. Dari aura yang bisa dia rasakan di permukaan, kekuatan pavilion bintang jatuh saat ini tidak lebih lemah dari sekte langit yang mendalam atau sekte bunga. Selain itu, pavilion bintang jatuh bahkan mungkin telah melampaui mereka. Haha, kamu akhirnya kembali. Ruang di belakang Xiaoyan berfluktuasi saat matanya menyapu alam bintang. Sosok tua perlahan muncul. Sosok itu secara mengejutkan adalah Yao Lao. Guru. Xiaoyan buru-buru membungkuk dan dengan hormat menyapa Yao Lao. Salam kepala pavilion. Para tetua tamu di samping juga dengan hormat menyapa Yao Lao ketika dia muncul. Yao Lao jarang menampakkan dirinya, jadi Yao Lao adalah eksistensi misterius di mata tetua tamu ini. Tidak disangka bahwa dia secara pribadi akan datang dan menerima kepala pavilion junior ini saat dia muncul. Kamu menjadi agak beradab setelah perjalanan ke alam Gu. Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya pada tamu tetua. Setelah itu, dia menyapu Xiaoyan dan beberapa kepuasan muncul di dalamnya. Dia berkata, tidak buruk, dalam waktu setengah tahun, Anda telah maju menjadi bintang 8 Dozun dari bintang 5 Dozun. Sepertinya Anda memperoleh banyak hal dari perjalanan ini. Beberapa keterkejutan muncul di mata para tetua tamu itu ketika mereka mendengar pujian Yao Lao. Orang ini memang layak menjadi kepala pavilion junior. Peningkatan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Xiaoyan tersenyum. Dengan kekuatan Yao Lao, dia secara alami dapat melihat melalui Xiaoyan, yang kemudian mengangguk sebagai jawaban. Ayo pergi, kami akan turun dulu. Aku telah menunggu lama untuk kepulanganmu. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Iya, Xiaoyan mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia mengerutkan kening. Dia dengan lembut bertanya, Guru, apakah dokter peri kecil dan yang lainnya belum kembali? Mereka telah kembali, tapi mereka pergi lagi, jawab Yao Lao. Kiri, di mana? Xiaoyan bertanya dengan suara kaget. Ini juga alasan saya telah menunggu Anda. Kami menerima berita segera setelah Anda memasuki makam surgawi. Setelah itu, saya meminta dokter peri kecil dan yang lainnya untuk segera kembali. Setelah itu, mereka bergegas ke Kekaisaran Magia. Petik 2. Kekaisaran Magia, nama akrab itu menyebabkan Xiaoyan merasa tercengang. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum wajahnya mengalami perubahan drastis. Sesuatu terjadi pada aliansian? Bab 1373, Turbulensi di Benua Barat Laut.
Yao Lao perlahan mengangguk saat melihat perubahan mendadak pada ekspresi Xiao Yan. Dia berkata, sebaliknya, harus dikatakan bahwa seluruh wilayah barat laut benua dalam masalah. Apa yang terjadi? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Benua barat laut tidak memiliki ahli sebanyak Central Plains. Mungkin ada sekte dan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya pada akhirnya berselisih satu sama lain. Meskipun beberapa faksi kuat bermaksud untuk mendominasi semua orang, mereka pada akhirnya tidak dapat mencapai tujuan mereka. Selain itu, yang disebut faksi kuat di wilayah barat laut benua hanya akan menjadi faksi tingkat 1 di Central Plains. Mereka tidak akan lebih kuat dari 4 faksi pavilion. Oleh karena itu, beberapa faksi dan ahli di Central Plains tidak terlalu mementingkan wilayah lain. Awalnya, benua barat laut tidak dalam kekacauan. Tapi setahun yang lalu, sebuah faksi yang dikenal sebagai Sekte Singa yang Mendalam tiba-tiba mulai terlibat dalam perang skala besar. Tidak ada yang cocok untuk para ahli dari sekte tersebut. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, hampir setengah dari benua barat laut berakhir di bawah kendali Sekte Singa yang Mendalam. Yao Lao perlahan mendarat di gunung saat dia menjelaskan dengan lembut. Sekte Singa yang Mendalam? Apakah mereka sangat kuat? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun benua barat laut tidak memiliki ahli tersembunyi sebanyak Central Plains, itu adalah hamparan tanah yang sangat luas dan secara alami ada banyak ahli kelas Dozun. Namun, mengandalkan kekuatan sekte untuk menempati setengah dari benua barat laut adalah sesuatu yang akan menyebabkan orang lain merasa tidak percaya. Meskipun Sekte Singa yang Mendalam dapat diperingkat di antara 10 besar di benua barat laut, itu tidak terkalahkan. Kali ini, kekuatan mereka tiba-tiba melonjak. Terlebih lagi, mereka mendapatkan banyak ahli misterius yang kuat. Yao Lao menjawab dengan suara yang lemah. Ada faksi misterius lain yang ikut campur di wilayah barat laut benua? Xiao Yan terkejut. Faksi-faksi di Central Plains sangat kuat, tetapi mereka pada akhirnya meremehkan bagian lain dari benua yang bukan merupakan bagian dari Central Plains. Makanya, jarang ada faksi yang mencampuri urusan daerah lain. Bagaimanapun, area ini sangat kacau, dan bahkan jika mereka bisa secara diam-diam mengendalikan wilayah, itu tidak akan menguntungkan mereka. Mereka mungkin akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan mereka peroleh. Hall of Souls? Xiao Yan mengerutkan kening. Tiba-tiba dia melihat ekspresi serius Yao Lao. Jantungnya bergetar saat dia menebak. Itu benar, Yao Lao mengangguk. Dia melanjutkan, berdasarkan situasi yang ditransmisikan kembali, banyak ahli Hall of Souls memang muncul dengan Sekte Singa yang Mendalam. Mengapa Hall of Souls tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain pergi ke wilayah barat laut benua dan mengobarkan perang sebesar itu? Mengumpulkan jiwa faksi di Central Plains saling terkait dan rumit. Bahkan Hall of Souls tidak akan berani memulai perang besar dengan mudah, tetapi situasinya berbeda di benua barat laut. Mengingat kekuatan Hall of Souls, itu cukup dominan untuk mengobarkan perang satu sisi. Yang perlu mereka lakukan hanyalah muncul setelah pertempuran dan mengumpulkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Yao Lao mengerutkan alisnya dan menjelaskan situasinya. Mengapa mereka dengan cemas menggunakan metode seperti itu untuk mengumpulkan tubuh spiritual sekarang? Di masa lalu, Hall of Souls hanya diam-diam mengumpulkan jiwa. Mereka belum pernah memulai perang besar sebelumnya. Xiao Yan bertanya tidak yakin. Hall of Souls pasti memiliki banyak skema untuk mengumpulkan jiwa. Namun, saya juga tidak yakin dengan alasannya. Saat itu, mereka hanya ingin saya bergabung dengan mereka setelah menangkap saya. Saya sadar bahwa mereka tertarik dengan keterampilan alkemis saya, yang bisa saya lakukan hanyalah memperbaiki pil obat, tetapi kekuatan luar biasa dan misterius dari kepala Hall of Souls membutuhkan pil obat tingkat 9. Namun, tidak mudah untuk memperbaiki pil obat seperti itu. Yao Lao dengan lembut menghela nafas dan menjawab. Hati Xiao Yan menjadi sedikit berat karena alasan yang tidak diketahui setelah mendengar desahan lembut Yao Lao. Meskipun dia tidak menyadari apa yang direncanakan Hall of Souls, dia yakin bahwa mereka pasti sedang mempersiapkan skema yang bagus. Jika tidak, mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak jiwa? Selain itu, mereka jelas telah meningkatkan tingkat pengumpulan mereka. Mungkinkah mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Klan Hun, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Benua barat laut sedang dalam kekacauan dan Sekte Singa yang Mendalam terus memperluas wilayah mereka. Mereka yang tidak tunduk kepada mereka akan dihancurkan sekte atau kerajaan mereka.
Ini tidak diragukan lagi telah sangat meningkatkan kecepatan di mana aula jiwa mengumpulkan tubuh spiritual. Kualitasnya mungkin tidak tinggi, tetapi mereka bisa mengimbanginya dengan kuantitas. Yao Lao melirik Xiaoyan saat dia berkata, adapun aliansi Yanmu, itu sudah menjadi aliansi yang kuat yang bisa menempati peringkat 3 teratas dari benua barat laut setelah dikembangkan oleh Medusa dan yang lainnya selama tahun-tahun ini. Biasanya berbicara, Sekte Singa yang mendalam bukanlah tandingan aliansi Yan. Sayangnya, ada penambahan aula jiwa, dengan bantuan para ahli dari aula jiwa, aliansi Yan hanya akan dirugikan. Petik 2. Beberapa bulan lalu, wilayah aliansi Yan menyusut. Mereka secara bertahap menyusut kembali ke Kekaisaran Magia. Kami juga mendapat kabar tentang itu saat itu. Dokter Peri Kecil dan yang lainnya bergegas ke Kekaisaran Magia setelah mendapatkan berita ini. King Tan juga mengikuti karena nasib Sky Serpent Mansion juga sangat buruk. Petik 2. Ekspresi Xiaoyan suram. Hall of Soul sialan ini tidak pernah berhenti menimbulkan masalah bahkan untuk sesaat. Aku juga telah mengirim beberapa ahli dari Pavilion Bintang Jatuh untuk mengikuti kelompok dokter peri kecil ketika mereka pergi. Namun, saya pikir mereka akan kesulitan menangani situasi ini. Xiaoyan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, sepertinya aku juga harus cepat kembali. Aliansi Yan memiliki Medusa, kakak laki-lakinya, saudara laki-laki kedua, dan semua anggota klan Xiao. Oleh karena itu, dia perlu mengungkapkan dirinya ketika aliansi Yan menghadapi masalah seperti itu. Yao Lao tidak terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Aye, kali ini, aku akan mengirim beberapa sesepuh dari Pavilion Bintang Jatuh, yang merupakan bintang 5 Dozuns, bersamamu saat kau pergi ke Kekaisaran Jiama. Selain itu, mereka mengetahui lebih banyak informasi daripada Anda. Mereka akan membantu Anda memahami situasi benua barat laut. Saya pribadi akan tetap berada di Pavilion Bintang Jatuh untuk berjaga-jaga terhadap skema Hall of Souls yang mengalihkan kekuatan kita. Petik 2. Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengangguk. Kami akan mengesampingkan masalah Purifying Demonic Lotus Flame untuk saat ini. Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum pameran perdagangan spasial dimulai. Sebelum itu, kita harus menyelesaikan masalah aliansi Yan. Yao Lao tersenyum dan melanjutkan. Jangan terburu-buru dan pergi hari ini. Wilayah Central Plains dan benua barat laut terlalu berjauhan. Anda akan membutuhkan lebih dari 2 bulan untuk terbang kembali. Oleh karena itu, kita harus membangun lubang cacing. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Lubang cacing adalah sesuatu yang bisa dibangun oleh siapa saja yang pernah mencapai kelas Dozun. Namun, membangun lubang cacing panjang yang membentang dari Central Plains ke benua barat laut bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh Dozun biasa. Untungnya, kekuatan Yao Lao saat ini berada di kelas Banseng. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk dibangun. Aku menggunakan lubang cacing sementara untuk mengirim kelompok dokter peri kecil pergi. Sejak itu, saya telah menyiapkan lubang cacing yang stabil. Setelah berhasil dibangun, itu akan menjadi jalur yang menghubungkan Pavilion Bintang Jatuh ke benua barat laut. Setelah kamu mengambil alih Pavilion Bintang Jatuh di masa depan, Pavilion Bintang Jatuh dan Aliansi Yan akan bergabung. Yao Lao tertawa. Xiaoyan mengangguk dan menghela nafas lega. Jika mereka benar-benar bisa membangun lubang cacing yang terhubung ke benua barat laut, itu pasti akan menghemat banyak waktu. Beristirahatlah untuk hari ini. Kamu sudah lelah selama periode waktu ini. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan tidak menolak tawaran itu. Dia mengangguk sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia mengambil token giok zamrud yang diberikan oleh Yao Xingji dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yao Lao. Ini adalah undangan upacara Yao, upacara klan, dari klan Yao. Mereka meminta saya untuk menyerahkannya kepada guru. Petik 2. Tangan Yao Lao langsung gemetar saat mendengar kata-kata Yao Ceremony, upacara klan. Meski kecil, itu tidak luput dari pandangan Xiaoyan. Mata Yao Lao menatap token giok zamrud. Itu lama kemudian sebelum dia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya gemetar saat dia perlahan menerimanya. Akhirnya, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan dengan lembut berkata, jangan khawatir tentang masalah ini. Kita harus membangun lubang cacing. Petik 2.
Iya, Xiao Yan mengangguk. Meski wajah Yao Lao tidak banyak terlihat, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa hati Yao Lao sedang tidak tenang. Sepertinya guru tidak akan menolak undangan upacara klan. Yao ini seperti yang diklaim oleh Yao Xingji. Aku ingin tahu apa upacara Yao ini yang menyebabkan Yao Lao menunjukkan reaksi seperti itu. Yao Lao hanya tersenyum saat melihat kelap-kelip mata Xiao Yan, tapi dia tidak menjelaskan tentang upacara Yao. Dia dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa, "Pergi, kembali ke kamarmu dan istirahat. Sepertinya setengah tahun ini belum santai. Saya ingin mengizinkan Anda beristirahat dengan benar untuk beberapa waktu." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sikap tidak peduli. Dia terbiasa berlarian setelah bertahun-tahun berlatih. Seseorang pada akhirnya harus membayar untuk melindungi sesuatu. Namun, hal yang membuat Xiao Yan merasa sedikit senang adalah saat ini dia tidak seperti dirinya dari belakang ketika dia membutuhkan bantuan Yao Lao untuk melakukan apapun. Sekarang, dia adalah ahli tingkat atas sejati yang bisa membawa bebannya sendiri. Setelah saya selesai membangun lubang cacing, Anda akan dapat melakukan perjalanan ke wilayah barat laut benua. Haha, sekarang aku memikirkannya, sudah bertahun-tahun sejak kau pergi. Ini waktunya untuk kembali dan melihat. Yao Lao berbicara dengan nada yang agak kasar. Ketika Xiao Yan meninggalkan kekaisaran Majia untuk pertama kalinya saat itu, dia adalah pemuda yang lembut. Pemuda dari masa itu telah menjadi ahli terkemuka di seluruh benua. Xiao Yan diam-diam mengangguk, hatinya juga merasakan kehilangan. Tanpa disadari, dia telah jauh dari kekaisaran Mama selama bertahun-tahun. Dia bertanya-tanya seberapa besar saudara laki-laki kedua, dan sisanya selama tahun-tahun ini, terutama Medusa. Jika itu sudah berapa lama waktu berlalu, kemungkinan besar anaknya sudah berusia 4 atau 5 tahun. Jika itu masalahnya, sepertinya aku telah menjadi seorang ayah. Perasaan khusus tanpa sadar muncul dalam hati Xiao Yan saat memikirkan hal ini. Seolah-olah hatinya telah matang sekali lagi pada saat ini.